Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, pada hari ini kita masuk materi pembelajaran yaitu tentang interaksi sosial. Ada yang tahu interaksi sosial itu apa? Enggak. Baik, di sini nanti saya akan menjelaskan tentang interaksi dan sosial. Interaksi itu adalah jenis perbuatan, sedangkan sosial itu adalah sebuah sikap atau penyampaian. Jadi, interaksi sosial itu adalah tindakan atau yang dilakukan kayak misalnya gini. Ini kan saya di depan ini menjelaskan, terus kalian merespon, itu namanya interaksi sosial. Atau enggak sama temannya saling berbicara, kayak nanyakan apa kabar, terus jawab kawannya baik. Nah, itu udah terjadinya interaksi sosial. Oke. Di sini nanti saya akan menjelaskan pengertian interaksi sosial terlebih dahulu ya. Interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dengan kelompok dan kelompoknya. Contoh nyata dari interaksi sosial itu adalah kerjasama tim sepak bola. Mereka saling berinteraksi tuh kayak gini. Oper sana, oper sini gitu kan. Itu kan tuh berinteraksi dan saling merespon. Misalnya saya di depan kelas ini menjelaskan juga itu namanya interaksi sosial. Adanya timbal balik hubungan yang terjadi seperti itu. Apa sudah jelas? Terima kasih. Terusnya ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama itu adalah interaksi sosial asosiatif, dan yang kedua itu interaksi sosial disosiatif. Baik. Ada beberapa contohnya yaitu interaksi asosiatif ini. Yang pertama itu ada kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan amputasi. Kerjasama, yang pertama kerjasama. Kerjasama itu kayak kerjasama kelompok. Pernah kan dikasih tugas per kelompok gitu? Nah, itu kan pastinya ada kerjasama kan? Ya. Terus yang kedua itu ada akomodasi. Akomodasi itu seperti penyesuaian diri di tempatnya. Kayak kalian baru masuk pertama sekolah SD, pasti kan belum kenal sama siapa-siapa gitu kan, sama kawannya. Terus nanti ada penyesuaian dirinya. Penyesuaian diri itu namanya akomodasi. Yang selanjutnya itu ada asimilasi. Asimilasi itu adalah peleburan dua budaya. Misalnya seperti ini, kalian kan ada yang suku Jawa, ada yang suku Melayu gitu kan. Bagaimana bisa melebur satu sama lain, nggak adanya antara saling menyaingi gitu. Antara nggak mau ngelawan inilah, nggak mau ngelawan itulah gitu kan, karena dia nggak satu suku sama aku gitu. Ngerti? Ngerti. Terus yang terakhir itu ada akultasi. Akultasi itu ada pencampuran dua budaya yang kayak tadi saya bilang itu, pencampuran, nggak ada yang namanya saling nggak mau ngelawan satu sama lain gitu. Nah, selanjutnya ada interaksi sosial disosiatif. Itu kayak timbal balik dari interaksi sosial asosiatif ini. Itu ada persaingan, kontroversi, pertikaian, dan konflik. Persaingan itu dicontohkan itu seperti perlombaan. Tidak ada yang nggak ada yang saling saling menjatuhkan gitu persaingannya. Kalau perlombaan kan nggak ada yang saling mau menyelakai atau membuat seseorang akan terluka kan kalau perlombaan. Itu contoh dari persaingan. Kalau kontroversi ini itu dia tentang kontroversi ini yaitu sikap tidak suka. Kayak gini, sikap tidak suka itu dengan orang lain kayak gini. Contohnya itu kayak gini. Aku gak suka lah nengok dia. Kayak dia caper kali gitu sama guru gitu.
Nah, itu namanya kontroversi. Kalau pertikaian itu kayak gini. Kayak kita lagi nggak suka sama seseorang, terus kita nanti ada di pertengkaran yang terjadi. Nah, itu namanya pertikaian. Terus ada konflik. Konflik itu adalah berusaha saling menyingkirkan satu sama lain. Menyingkirkan itu kayak harus disingkirkan orang ini biar aku jadi yang nomor satu kayak gitu. Itulah konfliknya. Terus ada syarat-syarat interaksi sosial. Syarat-syarat interaksi sosial itu ada dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial itu adalah hubungan antara dua belah pihak yang saling bereaksi dan menjadi awal terjadinya interaksi sosial. Yang kayak dibilang tadi, kayak sama kawan sebangkunya nanya, kayak mana kabarnya Mbak? Itu jadinya kontak sosial. Yang kedua itu adanya komunikasi. Dalam proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa ide atau gagasan, komunikasi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Yang secara langsung itu secara tatap muka. Tidak langsung itu ada seperti surat, telepon, ataupun media sosial lainnya. Itu tidak langsungnya. Seterusnya itu ada contoh interaksi sosial antara individu dengan individu. Contohnya itu ketika saling menyapa atau bertanya dan menginformasikan tentang apa yang dibutuhkan seseorang itu. Nah, itu contoh individu dengan individu, kayak sama kawan dekatnya lagi tuh. Apa kabarnya atau kayak mana informasi yang mau ditanyakan sama dia. Gitu. Kalau interaksi sosial dengan kelompok itu misalnya menjadi kayak narasumber dalam suatu kegiatan. Contohnya ada wawancara. Nah, ini ada wawancara ini ada nanyain kayak yang seorang guru gitu, ada kelompok kakak-kakak yang nanyain guru ini, itu kan pastinya berkelompok kan wawancaranya. Nah, guru itu sebagai narasumbernya, itulah individu dan kelompok gitu. Terus ada interaksi sosial kelompok dengan kelompok, yaitu contohnya TNI dan polisi melakukan kerjasama. Nah, kan polisi dan TNI ini adalah suatu kelompok kan, dengan kelompok melakukan interaksi sosial. Nah, ini adalah contoh dari gambar interaksi sosialnya. Bisa dicontohkan seperti ini. Baik, nanti setelah saya jelaskan ini semuanya, kalian akan membuat satu resume yang nanti akan dibacakan ke depan ini. Begitu saja. Ya, nanti ada tugas yang diberikan oleh saya. Seperti itu. Apakah sudah mengerti? Adakah yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Tidak. Jika sudah jelas semuanya, besok ada tugas berkelompok yang akan saya berikan untuk tugas kalian dikumpulkan minggu depan ya. Ya. Nah, baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa pulang terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.